Rahimahullahu ta'ala berkata, wa ashhadu an la ilaha illallah. Pensyarah Fadilat Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rusyaid rahimahullah berkata, qawluhu ashhadu ay uqirru wa a'tarifu وأعترف أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. وتأتي شهد بمعنى أخبر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي أخبرني. وتأتي بمعنى حضر كما في قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي حضر. وتأتي بمعنى اطلع كما في قوله سبحانه والله على كل شيء شهيدا، والله على كل شيء شهيد، أي مطلع. أفاده ابن القيم rahimahullah fi kitabih Bada'i'ul Fawaid. Artinya, perkataan penulis asyhadu maksudnya aku mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi yang berhak dalam wujud ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari asyhadu, yaitu mengakui dan meyakini. Mengakui dan meyakini. Kata syahida juga datang dengan makna memberitakan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya telah bersaksi di sisiku beberapa lelaki yang diridhai, dan yang paling aku ridhai di sisiku adalah Umar, yakni mereka telah mengabarkan kepadaku. Kata syahida juga datang dengan makna hadir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang artinya barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasa, yaitu bulan Ramadan, yakni yang menghadiri bulan, dan juga kata syahida datang dengan makna mengetahui atau melihat atau mengetahui secara menyeluruh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya dan Allah maha mengetahui, menyaksikan atas segala sesuatu, yakni maha mengetahui atau mengawasi. Faedah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Termasuk daripada yang harus kita perhatikan di dalam hal ini adalah bahwa makna asyhadu berarti mengakui dan menetapkan. Mengakui dan menetapkan. Dan makna asyhadu bisa dengan makna mengabarkan, bisa juga menghadirkan atau hadir, bisa juga mengetahui. Bisa juga mengetahui. Nah, ini makna-makna lain dari asyhadu. Baik. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, qawluhu alla ilaha illallah an mukhaffafah min al-thaqilah. Baik. An mukhaffafatun min ats-tsaqilah.
Qauluhu la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu subhanahu. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه الأدلة خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يقوله الأشاعرة، فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم قولوا لا إله إلا الله. يعني أنكروا ذلك ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. Yang artinya perkataan penulis la ilaha illallah, maksudnya kata an di sini adalah bentuk yang diringankan dari bentuk yang berat. Kemudian perkataan penulis la ilaha illallah, maksudnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Allah. Inilah makna kalimat agung yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ini makna yang benar. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa maknanya hanyalah kemampuan untuk mencipta. Kemampuan untuk mencipta. Sebagaimana dikatakan oleh kalangan al-Asy'ariyah. Sebab orang-orang musyrik yang diutus kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengakui bahwa Allah adalah pencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur seluruh urusan. Namun pengakuan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka dan halal darah serta harta mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ibadahilah oleh kalian seluruhnya Allah dan tinggalkan apa yang dahulu diibadahi oleh nenek moyang kalian. Ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka justru mengingkari hal itu, menjauh dan berkata, apakah dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadikan sesembahan itu menjadi satu sembahan saja. Ini menunjukkan bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada zat yang diibadahi yang berhak selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini makna yang benar dari la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada zat yang hak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna
Sekali lagi yang benar dari la ilaha illallah. Adapun sebagian Asy'ariyah, siapa itu al-Asy'ariyah? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy'ariyah adalah dinisbatkan kepada pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Asy'ariyah adalah dari kalimat al-Asy'ariyatu, yaitu satu aliran dalam pembahasan akidah, condong kepada ilmu kalam, yang menisbatkan dirinya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Secara sederhana, Al-Asy'ariyah maksudnya adalah kelompok atau madhab akidah Asy'ariyah, bukan satu orang saja. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari adalah ulama yang wafat sekitar 936 Masehi. Jadi kalau diringkas, Al-Asy'ari nama pendiri dari Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah nama madhabnya. Asy'ariyah atau Asy'ariyun, para pengikut madhab Al-Asy'ariyah. Di dalam banyak pembahasan biasanya mereka membahas sifat-sifat Allah, hakikat iman, takwil, penggunaan ilmu kalam, dan lain-lainnya. Taib. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Jadi menurut kaum Asy'ariyah bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang mengatur urusan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernyataan seperti ini sangat berbeda dengan pendapat yang kita sebutkan tadi, bahwa makna la ilaha illallah adalah kepada ibadah, tidak ada zat yang diibadahi yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ucapan sebagian orang yang mengatakan tidak ada yang mampu untuk mencipta selain Allah. Kenapa? Karena disebutkan di sini tadi, orang-orang musyrik yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengakui bahwa Allah adalah pencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur seluruh alam semesta. Namun pengakuan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap saja memerangi mereka. Darah mereka halal, kemudian harta mereka halal. Tetapi ketika mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, watruku ma ya'budu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang diibadahi oleh nenek moyang kalian. Nah, ini menunjukkan kemudian mereka mengingkari akan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memahami bahwa maksud dari la ilaha illallah adalah ifradullah bil ibadah wa tark ibadati ma siwa, mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke halaman 12. Penulis kemudian berkata, wa hadhil kalimah
hiya awal wajibin wa a'zamu wajibin 'ala al-itlaq kama fi as-sahih min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adh radhiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi syahadata an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an ya'budullah atau yu'abbidullah fadalla ila an ya'budullah fadalla ala anna at-tauhid huwa awwal wajibin 'ala al-'ibad khilafan liman za'ama anna awwal wajibin ma'rifatullah bin nazar aw al-qasd ila an-nazar aw al-shakk كما هي أقوال لأهل الكلام المذموم فإن معرفة الله فطرية فطر الله عليها عباده قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أي أفي وجوده شك فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه yang artinya kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah kewajiban pertama dan kewajiban paling agung secara mutlak. Kewajiban pertama dan kewajiban paling agung secara mutlak. Sebagaimana dalam hadis sahih dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutus beliau ke negeri Yaman, yang artinya maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Dalam riwayat lain agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban pertama atas para hamba. Ya. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban pertama atas para hamba. Hal ini berbeda dengan orang yang menyangka bahwa kewajiban pertama adalah mengenal Allah melalui penalaran atau sengaja memulai penalaran atau terlebih dahulu ragu, sebagaimana itu adalah pendapat-pendapat ahli kalam yang tercela. Karena sesungguhnya ma'rifatullah itu bersifat fitri. Allah telah menciptakan para hamba di atas fitrah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah tentang Allah masih ada keraguan? Padahal Allah lah pencipta langit dan bumi. Yakni, apakah tentang keberadaan Allah ada keraguan? Padahal fitrah-fitrah manusia menjadi saksi atas keberadaan Allah dan telah dibentuk untuk mengakui Allah. Maka pengakuan terhadap Allah adalah sesuatu yang darurat dan tertanam dalam fitrah yang selamat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Jadi di dalam paragraf ini penulis kitab menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama dalam Islam. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama dalam Islam. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian ahlu kalam
yang mengatakan bahwa kewajiban pertama adalah ma'rifatullah bin nazar, yang artinya mengenal Allah melalui penalaran, melihat sesuatu dan seterusnya. Atau al-qasdu ila nazar, atau fokus terhadap penalaran, ya. Atau asyak, atau kita ragu-ragu dulu, ada enggak Allah gitu. Kalau kita buktikan Allah itu ada, maka kita mengucapkan syahadat. Kewajiban pertama menurut ahlul kalam adalah ma'rifatullah bin nazar, mengenal Allah melalui penalaran, penelitian. Jadi kalau belum sampai kepada pengenalan terhadap Allah melalui penelitiannya, maka dia tidak menerimanya, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Nah, kemudian dan ini keliru. Kenapa? Karena fitrah manusia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam sanubari, dalam setiap insan itu sudah tertanam bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Nah, kita lanjutkan. Wa li hadhihi al-kalimah arkanun wa syurutun ila ghairi dhalika min al-abhath al-muta'alliqah bi hadhihi al-kalimati al-'azimah. Yang artinya kalimat agung ini memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat serta pembahasan lain yang berkaitan dengannya. Ya, maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengetahui rukun-rukun dari la ilaha illallah tersebut, dan juga harus memaklumi syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian penulis mengatakan, fa arkanu la ilaha illallah ithnan, an-nafi wal itsbat. Fala ilaha nafiyan li jami'il ma'budat, wa illallah muthbitan al-ibadata lillahi subhanahu. Wa syurutuha sab'atun, al-ilmu wal yaqin wal ikhlas wal sidq wal mahabbatu wal inqiyad wal qabul. Wa nadhamaha ba'dhum biqawlihi ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Wa zid thaminaha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani qad allaha. Yang artinya, maka rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu penafian dan penetapan, peniadaan dan penetapan. La ilaha meniadakan seluruh zat yang diibadahi kecuali Allah. La ilaha menafikan seluruh sesembahan. Illallah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Illallah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah rukun la ilaha illallah. Jadi ingat ya, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, rukun la ilaha illallah ada dua. La ilaha penafian, menafikan seluruh yang diibadahi, seluruh sesembahan. Illallah penetapan, al-itsbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun syarat-syaratnya ada 7, yaitu ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, dan menerima. Ilmu, yakin, ikhlas, cinta, jujur, tunduk,
dan menerima. 7. Sebagian ulama menazamkan dalam bait, ilmu, yakin, ikhlas dan kejujuranmu bersamaan dengan cinta, ketundukan dan penerimaan terhadapnya. Tambahkan yang kedelapan, pengingkaranmu terhadap apa saja selain al-ilah, dari berhala-berhala yang dipertuhankan. Nah, inilah syarat la ilaha illallah. Artinya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah seharusnya, seyogianya dia menyempurnakan ucapan la ilaha illallahnya tersebut dengan memaknai syarat-syarat la ilaha illallah. Harus mengilmui la ilaha illallah, harus yakin dengan la ilaha illallah, harus ikhlas dengan la ilaha illallah, harus jujur dengan la ilaha illallah, harus cinta dengan la ilaha illallah, harus tunduk dengan la ilaha illallah, dan harus menerima dengan la ilaha illallah. Baik. Wa haqiqatuha alla yu'bada illallahu kama anna tahqiqa syahadati anna Muhammadan Rasulullah alla yu'badallahu illa bima syara. Yang artinya, hakikat kalimat la ilaha illallah adalah bahwa tidak boleh disembah kecuali Allah. Tidak boleh diibadahi selain Allah. Itu hakikat kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ingin menerapkan benar-benar la ilaha illallah dengan cara tidak boleh diibadahi selain Allah, hanya Allah yang diibadahi. Sebagaimana juga realisasi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat beliau yang mulia, kecuali dengan syariat beliau yang mulia. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa haqqu hadhihi al-kalimati huwa fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, wa amma faidatuha wa thamaratuha fasa'adatud darain liman qalaha 'arifan bima'naha 'amilan bimuqtadaha, wa amma mujarradun nutqi biha faqat fa innahu la yanfa'u. Yang artinya, hak kalimat la ilaha illallah adalah melaksanakan kewajiban. Maksudnya orang kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka ada haknya dari kalimat la ilaha illallah tersebut, yang mana itu kewajiban kita. Haknya adalah kita mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun faedah dan buah dari mengucapkan la ilaha illallah adalah kebahagiaan dunia akhirat bagi orang yang mengucapkannya dalam keadaan mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Adapun sekedar mengucapkannya saja, maka itu tidak bermanfaat. Jadi kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah, orang kafir juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang kafir juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala asy-syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, man i'taqada annahu bimujarradi talaffuzihi bisyahada yadkhul jannah wa la yadkhulun nar fahuwa dhalun mukhalifun lil kitabi was sunnati wal ijma'. Yang artinya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang meyakini bahwa hanya dengan sekedar melafazkan syahadat la ilaha illallah ia masuk surga dan tidak masuk neraka, maka ia sesat, menyelisih Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Maka ia sesat. Jadi harus memaknai dari la ilaha illallah tersebut dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Memaknai dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, bukan hanya sekedar mengucapkannya.
Nah, baik, kita lanjut. Kemudian penulis berkata, wa amma fadluha faqad takatharatil ahadith fi fadli hadhihi al-kalimah. Minha hadithu Ubadah ibn Samit radhiyallahu an al-muttafaq alaih anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Adapun tentang keutamaan la ilaha illallah, maka hadis-hadis tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah ini sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang muttafaq alaih, yang disepakati kesahihannya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, serta bahwa surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai amal yang ia miliki. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat keutamaan la ilaha illallah, yaitu masuk ke dalam surga. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan la ilaha illallah, yaitu apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan amalnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan sesuai dengan amalnya adalah bahwa surga bertingkat-tingkat. Maka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan amal ibadahnya, karena amal ibadah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak sama. Ada yang semangat, ada yang pertengahan, ada yang dicampuri dengan maksiat. Sesuai dengan amal. Yang jelas hadis ini terdapat di dalamnya keutamaan la ilaha illallah, yaitu masukkan seseorang yang mengucapkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya. Kemudian penulis berkata, wa amma hadithu wa fi hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi 'allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah al-hadith. Wa fi hadha al-hadith wa ghayrihi radd ala man za'ama anna adh-dhikra bismil mufrad Allah Allah afdalu min adh-dhikri bil jumlati al-murakkabah. Kaqawlihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa hadha fasid. فإن الذكر باسم المفرد غير مشروع أصلا ولا يفيد شيئا ولا هو كلام يدل على مدح ولا تعظيم.
فلا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل الذاكر به مقعد الإسلام جملة. فلو قال الكافر الله الله طول عمره لم يصر بذلك مسلما فضلا عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه سفر الهجرتين. Yang artinya, dan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwa Musa alaihissalam berkata kepada Allah, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan dari la ilaha illallah, yaitu afdhalul dzikr, afdhalud du'a, zikir yang paling afdal, zikir yang paling doa yang paling afdal, la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis ini dan hadis-hadis lain terdapat bantahan terhadap orang yang mengira bahwa zikir dengan nama tunggal, dengan nama tunggal seperti Allah, 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 apalagi dengan huruf tunggal, hu misalkan, gitu ya, lebih utama daripada zikir dengan kalimat yang tersusun seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang beranggapan seperti itu, berzikir dengan nama tunggal Allah, Allah, Allah saja lebih afdal daripada zikir dengan kalimat yang tersusun subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar misalkan. Anggapan ini rusak, tidak benar. Sebab zikir dengan nama tunggal itu pada asalnya tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Tidak juga memberi faidah. Dan bukanlah kalam yang menunjukkan pujian atau pengagungan. Ia juga tidak berkaitan dengan iman. Tidak mendatangkan pahala. Tidak, dan seseorang tidak masuk ke dalam ikatan Islam hanya dengan mengucapkan Allah, Allah saja. Coba kalau seandainya orang kafir mengucapkan Allah, Allah saja sepanjang hidupnya, maka ia tidak menjadi muslim dengan sebab itu. Maka lebih-lebih lagi, ucapan itu bukan zikir yang utama, apalagi dikatakan sebagai zikir yang paling utama. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Safar Al-Hijratain. Kemudian penulis mengatakan, wa amma nawaqidhu la ilaha illallah fakathiratun jiddan dzakaraha al-ulama'u fi babi hukm al-murtad wa a'zamuha asy-syirku billah. Yang artinya, adapun pembatal-pembatal la ilaha illallah, oh berarti ada pembatalnya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada pembatalnya. Maka jumlah pembatalnya sangat banyak. Para ulama telah menyebutkannya dalam pembahasan hukum orang murtad. Dan yang paling besar diantaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembatal yang paling besar dari la ilaha illallah. Nah, wa amma i'rabu hadhihi al-kalimah fala nafiyatun lil jins ta'malu 'amala inna wasmuha mabniyun ma'aha 'ala al-fath wa khabaruha mahdhuf wa at-taqdiru haqq wa illa adatu istithna'in mulghatu wa lafdhul jalalah marfu'un 'ala al-badaliyah. Yang artinya, adapun i'rab adalah ilmu di dalam ilmu nahwu. I'rab kalimat ini, maka la adalah la nafiyah lil jins, yang artinya lam peniadaan untuk jenis yang berfokus seperti inna, yaitu yang berbuat seperti huruf inna. Isimnya dibina, maksudnya mabni. Isim dari la itu, setelah la ada isim, la ilaha, ya, selalu di mabni
di atas fathah. Sedangkan kabarnya dibuang. Maksudnya tidak disebutkan di dalam ini. Dan taksirannya adalah haqqun. La ilaha haqqun gitu ya. Tidak ada ilah yang hak. Adapun illa adalah alat pengecualian yang tidak berpengaruh. Dan lafaz jalalah Allah adalah marfu' sebagai badal. La ilaha illallah. Saya ulangi, la ilaha itu la adalah untuk lam untuk meniadakan jenis. Jadi tidak ada Tuhan apapun, jenis apapun. Ya. Dan la ini seperti inna kerjaannya. Dia kalau inna itu kan innallaha, innallaha, innar rasula, innal baita gitu ya. Dia memberikan harakat pada fathah pada isimnya. La juga begitu. La ilaha gitu ya. Memberikan harakat fathah pada kasrah. Nah, itu isim la. Adapun khabarnya disimpan, mahdzuf, tersembunyi. Dan taksirannya adalah hak. La ilaha haqqun. Ya. La jadi huruf nafi, kemudian ilaha isim ilah, isim la, kemudian haqqun khabar la mahdzuf, tersembunyi. Illa adalah alat untuk mengecualikan yang tidak berpengaruh. Dan Allah adalah lafaz jalalah, marfu, Allahu la ilaha illallahu gitu ya, sebagai badal. Nah, sebagai badal. Nah, itu dari sisi i'rab ya. Wa amma dalalatuha ala tauhid fa innaha dallat ala anwa'it tauhid thalathah. Fadallat ala itsbatil ibadati lillahi wa nafiha amman siwahu. Kama dallat aidan ala tauhid ar-rububiyyah. Fa innal 'ajiza la yasluhu ilahan. Wa dallat ala tauhid al-asma' wa sifat. Fa inna maslubul asma'i was sifati laysa bi syai'. Bal huwa 'adamun mahd. Kama qala ba'dul ulama, al-mushabbihu ya'budu sanaman wal mu'attilu ya'budu 'adaman wal muwahhidu ya'budu ilahal ardi was sama. Adapun dalalah atau penunjukan kalimat la ilaha illallah terhadap tauhid. Jadi la ilaha illallah ini menunjukkan kepada tauhid. Tauhid apa? Maka sesungguhnya ia menunjukkan kepada 3 jenis tauhid. Ia menunjukkan bahwa penetapan ibadah hanya untuk Allah dan menafikan ibadah dari selain Allah. Ini tauhid ibadah, yang disebut juga dengan tauhid uluhiyah. Ini penetapan yang pertama dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia menunjukkan kepada bahwa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia juga menunjukkan kepada tauhid rububiyah, yaitu Allah yang maha kuasa, pencipta dan pengatur. Tiada sekutu bagi Allah. Karena yang lemah dan tidak mampu tidak pantas menjadi ilah. Tuhan yang diibadahi nggak pantas. Yang lemah, yang mampu, apalagi orang mati, nggak bisa jadi ilah. Ia juga menunjukkan tauhid al-asma wa sifat. Karena sesuatu yang dicabut darinya nama-nama dan sifat-sifat bukanlah apa-apa. Bahkan merupakan ketiadaan murni. Makanya sebagian ulama berkata, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu menyembah berhala. Orang yang meniadakan sifat-sifat Allah menyembah ketiadaan. Sedangkan orang yang mentauhidkan Allah menyembah Allah yang memiliki langit dan bumi. Nah, ini penting ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa wajah Allah seperti wajah makhluk, ini berarti dia menyembah berhala. Turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya makhluk, ini berarti menyembah Allah, menyembah berhala. Beristiwanya Allah di atas arsy seperti duduknya raja di atas singgasana, maka ini seperti menyembah berhala. Nah,
Orang yang tidak percaya terhadap sifat-sifat Allah berarti dia tidak menyembah apa-apa. Dia hanya menyembah adaman, ketiadaan. Sedangkan ahli tauhid menyembah Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, yang memiliki langit dan bumi. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Taib. Paragraf terakhir di dalam pertemuan ini, qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, wa syahadatu an la ilaha illallah fiha al-ilahiyat wa hiya al-usul ats-tsalatsa, tauhidul rububiyyah wa tauhidul ilahiyyah wa tauhidul asma'i was sifat. Wa hadhihi al-usul ats-tsalatsa taduru 'alayha adyanur rusul wa ma unzila ilaihim wa hiya al-usul al-kibar allati dallat 'alayha wa syahidat biha al-uqul wal fitru. Yang artinya Syekh Al-Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, syahadat la ilaha illallah mencakup pembahasan ketuhanan, yaitu 3 pokok. Pertama, tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Raja, tiada sekutu bagi Allah. Tauhid uluhiyah, meyakini bahwa ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Dan tauhid al-asma wa sifat, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang di puncak kebagusan, dan sifat-sifatnya yang ulia, sifat-sifat dalam puncak kesempurnaan. 3 pokok ini menjadi poros agama para rasul dan wahyu yang diturunkan kepada mereka. Inilah pokok-pokok besar yang ditunjukkan dan disaksikan oleh akal-akal fitrah manusia. Akal-akal fitrah manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira itu dulu karena waktu yang tidak bisa kita lanjutkan. Mungkin ada 1 pertanyaan saja. Silakan. Ada yang mengatakan di sini tauhid Yahudi, siapa bilang? Nggak ada ya tauhid Yahudi. Nah, silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakatuh atas pembahasan yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk para pedagang maupun pemirsa yang menyimaknya. Dan silakan bagi Anda para pedagang maupun pemirsa Roja dapat berinteraksi ataupun bertanya di sesi tanya jawab kajian. Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat melalui WhatsApp ke nomor yang sama 0218236543. Baiklah, kita akan coba buka di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana, Pak? Ini dari Adi Gaji di Majalengka, Jawa Barat. Di Majalengka, Masya Allah. Silakan, Pak. Gini Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana cara mengucapkan persaksian terhadap Allah agar di dalam hati dan pikiran terpusat ketika mengucapkan takbiratul ihram umpamanya Allahu Akbar, sedangkan hati kemana-mana. Nah, sehingga untuk beribadah ini jadi kurang fokus. Nah, untuk itu mohon kiat-kiatnya bagaimana kalimat bersaksi di dalam syahadat ini terutama bisa dilakukan atau bisa diimplementasikan di dalam ketauhidan ini. Mohon tausiah dari Pak Kiai. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk perkara takbiratul ihram di dalam sholat, sebagai contoh yang disebutkan tadi, maka Islam itu agama yang mudah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah, tsumma kabbir." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, jika engkau salat maka ucapkanlah kiblat. Jika engkau ingin salat maka menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Jika engkau ingin mendirikan salat
maka hadapkanlah dirimu ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Allahu Akbar. Tidak disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harus ketika mengucapkan Allahu Akbar kemudian hati kita benar-benar harus fokus dengan Allahu Akbar tersebut, tidak kemana-mana. Tidak juga seperti itu, karena sangat akan sulit bagi seorang manusia untuk mengucapkan Allahu Akbar kemudian hatinya tidak kemana-mana. Tetapi kita berusaha saat mengucapkan Allahu Akbar, maka kita merasakan bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, an ta'budallah ka'annaka tarahu, yang artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat, seakan-akan engkau melihat Allah. Ini artinya musyahadah. Ini adalah derajat musyahadah, menyaksikan Allah seakan-akan qalbu kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, bukan mata kepala kita ya, karena manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tetapi mata hati kita, qalbu kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup ketika kita ingin sholat, kita menghadap kiblat, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ya, hati kita usahakan untuk fokus dengan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa Islam agama mudah. Tidak menjadikan seseorang kemudian tidak sholat gara-gara hatinya susah untuk dia atur fokus kepada Allah saat mengucapkan Allahu Akbar, saat takbiratul ihram. Makanya ada sebagian orang Allah nggak jadi, Allah nggak jadi. Nah, itu terlalu berlebih-lebihan rasa was-wasnya. Coba perhatikan hadisnya, idza qumta ila shalah, jika engkau ingin mendirikan salat maka bertakbirlah, istaqbil qiblah, hadapkan dirimu kiblat, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ya, tanpa harus apa yang kita ucapkan benar-benar sesuai dengan apa yang kita di dalam kalbu kita. Ini terlalu memaksakan. Tetapi kita berusaha untuk fokus di dalam sholat kita, merasakan bahwa kita melihat Allah dengan kalbu kita. Kalau tidak, kita merasakan derajat yang kedua yang di bawahnya, yaitu muraqabah. Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah memahami dan memaknai apa yang kita baca. Allahu Akbar. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Nah, kita berusaha memahami apa yang kita baca sehingga kita benar-benar hadir hati saat kita sholat. Begitu juga di dalam zikir-zikir lain. Subhanallah, mensucikan Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wala ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadai selain Allah. Wallahu akbar, Allah Maha Besar. Demikian, wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.